Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Biologi kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 21 Jakarta. Anggota dari kelompok kami ada David Baskara, Ahmad Septiawan, Muhammad Mariota, Abian Laksamana, Rafli Rizky Bahari, Asma Mutiara Keisha, serta saya sendiri yaitu Kayla Putri Atmaja. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan salah satu materi yang sedang kami pelajari nih di kelas 11, yaitu sel hewan. Selamat menyaksikan! Nukleus, inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam nukleus itu ada beberapa bagian. Dan apa aja sih fungsinya? Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, karioteka ini ada pori-pori. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti atau nukleolus. Fungsinya untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau yang disebut dengan nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Nah, bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari dua kata, kroma yaitu warna dan soma yaitu benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Nah, komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Jika diibaratkan dengan tubuh manusia nih, inti sel atau nukleus memiliki peran yang mirip sekali dengan otak. Tak hanya itu, beberapa fungsi lain dari inti sel atau nukleus itu ada mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel. Lalu ada menyimpan informasi genetik. Nah, ini nih yang ada pada kromosom yang membentuk DNA. Lalu sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan juga RNA. Serta mengontrol pertumbuhan sel dan juga sebagai tempat penyimpanan protein. Ribosom, butiran kecil dan padat yang menempel di RE atau retikulum endoplasma kasar dan menyebar di sitoplasma. Nah, itu namanya ribosom. Ribosom itu butiran nukleoprotein yang berukuran hanya 15-20 nanometer, paling kecil dari organel lainnya. Ada dua komponen utama ribosom, yaitu subunit besar dan juga subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini akan bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA. Fungsi mRNA itu sebagai cetakan resep untuk bikin protein tertentu. Makanya peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Flagella atau centriole. Flagella adalah seperti rambut panjang, biasanya ditemukan dalam sendiri atau berpasangan, seperti ekor sperma. Mereka berbagi banyak karakteristik dengan silia, tapi mereka juga terjadi pada Proctia yang merupakan organisme dengan sel yang tidak mengandung inti. Fungsinya adalah untuk menggerakkan sel dalam lingkungannya. Centriole adalah organel pada hewan yang berfungsi saat sel belah. Fungsi centriole adalah sebagai organel yang berfungsi untuk membelah sel centriole. Hanya terwafat di sel hewan sebelum terjadi pembelahan centriole. Masih berupa sentrosom. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Septiawan dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan dan fungsi membran sel. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Kedua adalah sentrosom. Sentrosom merupakan organel sel yang hanya ada pada sel hewan. Secara umum fungsi sentrosom pada sel hewan adalah membantu pembelahan sel. Jika dibelah, sentrosom awalnya berasal dari sepasang centriole. Terima kasih. Lisosom.
Lisosom adalah organel di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein, serta berbentuk kantung bulat dari badan Golgi. Fungsi lainnya berupa mencerna makanan yang diambil secara endositosis, penghancur struktur sel yang tidak dikehendaki, dan pembebasan enzim dan diri sendiri. Selanjutnya adalah sitoskeleton atau kerangka sel. Sitoskeleton adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton memiliki beberapa jenis serabut. Yang pertama adalah mikrotubul, yaitu rantai protein spiral yang berbentuk seperti tabung berlubang. Yang kedua adalah filamen aktin, yaitu rantai ganda protein aktin yang terdiri dari protein yang disebut aktin. Yang ketiga adalah filamen intermediate, yaitu rantai protein berbentuk untayan yang saling melilit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abian Laksamana. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan bagian sel, yaitu vakuola dan plastida. Apa itu vakuola? Vakuola merupakan tempat menyimpan cadangan makanan di dalam sel. Vakuola dibedakan menjadi vakuola sentriol dan kontraktil. Vakuola sentriol merupakan vakuola yang paling besar dan merupakan bagian yang menyimpan cadangan makanan itu sendiri. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengumpulkan dan memasukkan cadangan makanan tersebut. Vakuola kontraktil juga berfungsi sebagai osmoregulator. Plastida merupakan bagian yang mengandung pigmen hijau, kuning, dan merah di dalam sel. Fungsinya sebagai penyelenggara fotosintesis. Karena yang di sini itu merupakan bagian sel hewan, maka di dalam gambar ini tidak ada bagian sel plastida. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel dan ia memiliki bahan kimia sel. Selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan kantong kecil yang memiliki enzim katalase. Peroksisom berfungsi untuk mengurangi hidrogen peroksida dari sisa-sisa metabolisme, lalu ia berfungsi untuk metabolisme lemak menjadi karbohidrat, dan ia berfungsi dalam perubahan purin dalam sel. Perkenalkan, saya Asma Mutiara Kisha, absen 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari mitokondria dan badan Golgi. Yang pertama, mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi. Kemudian, mitokondria juga akan memecah makanan yang kita makan dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk molekul ATP atau adenosin trifosfat. Lalu ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Organel sel ini dapat memperbaiki struktur membran sel karena badan Golgi akan mengeluarkan protein yang sudah dikemas. Lalu badan Golgi juga berfungsi dalam melakukan sekresi protein, karbohidrat, lemak, dan glikoprotein. Lalu ia juga membentuk lisosom dan membentuk enzim pencernaan yang belum aktif atau zymogen. Dia juga mengangkat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.